A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa qudwatana Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar, kawan-kawan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, taufik dan hidayahnya untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Kemudian juga selawat beriringkan salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas bimbingan dan petunjuk dan dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan ketenangan, hidup yang baik, hidup yang mulia. Kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan bertentangan ataupun tidak mengikuti bimbingan dan cara hidup Rasul, tidak mungkin kita mendapatkan kebahagiaan. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik qudwah, sebaik-baik contoh dalam kehidupan umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Bagaimana Rasulullah ketika memimpin, bagaimana Rasulullah ketika di rumahnya bersama keluarga, bersama sahabat-sahabatnya, bahkan yang paling utama bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak ada pikiran ataupun cara yang terbaik yang dipikirkan oleh manusia yang setara dan seimbang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Karena apa yang ditampilkan, apa yang dibuat, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kita contohi, kita ikuti, ini perpaduan antara keagungan wahyu, antara kemurnian syariah Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masih dalam suasana bulan Syawal. Tentu bulan Syawal ini bulan sepatutnya orang-orang yang beriman berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah yang besar dan dengan rahmat Allah yang Allah curahkan kepada kita yang hamba ini yang banyak sekali, dengan itu maka berbahagialah.
Maka di antara rahmat, di antara keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita hamba, kita baru saja Allah hadirkan dalam kehidupan kita bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang kita merasakan bagaimana aura malam kita menghidupkan dengan berbagai kebaikan, dengan bertadarus, salat, tahajud, witir, banyak sekali silaturahmi dan seterusnya. Siang juga kita menghiasi hari-hari kita dengan berpuasa, menjaga diri dari kesalahan-kesalahan lisan, menjaga diri dari kesalahan-kesalahan hati, apalagi perbuatan badan kita. Bahkan kita sering mendengar para penceramah ataupun guru-guru kita mengatakan, orang yang tidak meninggalkan qaulaz zur, kata-kata dusta, kata-kata yang tidak baik, memfitnah orang lain, menghasut orang lain, menggibah orang lain di dalam bulan Ramadan, padahal kita sedang berpuasa, maka seakan-akan puasa kita itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari-hari dan malam-malam indah itu telah berlalu. 29 hari, 30 hari bulan yang penuh dengan kemuliaan Al-Quran itu sudah berlalu. Kemudian hadir bulan Syawal, kita memulai hari dengan bertakbir Allahu Akbar di masjid-masjid, sampai imam ataupun khatib naik ke atas mimbar kemudian membacakan khutbah hari raya. Kemudian setelah kita bertakbir, kita salat, kita mendengarkan mau'izah. Setelah itu kita bersilaturahmi, memanfaatkan hari yang penuh kemenangan tersebut dengan berbahagia, memberikan kebahagiaan kepada keluarga, memberikan kebahagiaan itu kepada masyarakat kita, kepada orang lain. Bahkan syariah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan setiap individu, setiap laki-laki dan perempuan, anak-anak, dewasa, bahkan sampai hamba sahaya sekalipun, Allah wajibkan sebuah syariat zakat fitrah. Zakat fitrah ini beda dengan zakat harta. Kalau zakat harta Allah wajibkan pada harta tertentu dengan kadar sampai nisab, dengan kadar tertentu juga, tapi tidak pada zakat fitrah. Zakat fitrah bahkan orang tersebut ada ketika terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, kemudian malam itu kita ada sesuatu yang kita bisa makan, menutup hajat dan kebutuhan kita. Besok paginya, besok harinya, hari raya juga ada sedikit apa yang bisa kita nikmati hari tersebut, kebutuhan kita. Lebih daripada kebutuhan itu, maka Allah sudah mewajibkan orang tersebut untuk membayar zakat. Bahkan para ulama mengibaratkan zakat fitrah tersebut bagaikan sujud sahwi dalam salat. Mungkin dalam salat ada kekurangan-kekurangan, tertinggalnya sunnah-sunnah hayat, sunnah ab'ad, bahkan tertinggalnya rukun, kita menggantikan, menambah rukun yang lain, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi untuk kesempurnaan ibadah. Bahkan dalam riwayat-riwayat para ulama juga menjelaskan, orang yang sudah berpuasa di bulan Ramadan itu amalannya masih tertahan antara langit dan bumi sampai dia menunaikan zakat fitrah, kemudian barulah Allah terima ibadahnya tersebut. Begitu penting zakat fitrah itu dalam kehidupan. Artinya untuk apa? Apa maksud daripada pensyariatan zakat fitrah tersebut? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan hakikat daripada zakat fitrah adalah
mutahhiratun lis-shaimi ataupun tuhratun lis-shaimi, kemudian wa tu'matul lil masakin. Maknanya zakat fitrah ini membersihkan kekurangan dan kesalahan-kesalahan dalam kita menjalankan bulan Ramadan, menjalankan ibadah-ibadah puasa kita, menjalankan qiyam kita, menjalankan segala aktivitas kita di bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud di balik pensyariatan zakat fitrah wa tu'matun lil masakin, memberi makan orang-orang yang fakir. Bukan sekedar memberi makan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW berpesan, ughnuhum fi hadzal yaum. Kayakan orang-orang fakir, orang-orang miskin di hari raya. Lebih daripada mencukupkan mereka, lebih daripada memberi makan, bahkan sampai kita memberikan sesuatu yang bisa memberikan kekayaan kepada orang-orang fakir, sehingga orang fakir ini diharapkan kelak dia juga mampu memberi, dia berkembang dalam kehidupannya dan juga mampu bersedekah. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin beribadah karena Ramadan, ya, maka Ramadan ini sudah berlalu. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki bulan Ramadan, juga memiliki bulan Syawal, memiliki bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan 12 bulan lainnya, maka Allah Hayyun la yamut. Allah adalah Maha yang kekal, Allah yang Maha Baqa. Maka dalam kesempatan yang sangat bernilai ini, kita sedikit ingin membicarakan tentang istiqamah. Maknanya istiqamah ini, kita konsisten dalam kebaikan, kita terus dalam hal-hal yang dianjurkan oleh syariah Islam, kita sesuai dengan nilai-nilai yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam kehidupan ini. Dalam sebuah hadis, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan aku satu kalimat, satu nasihat, berikan aku satu nasihat, satu ilmu yang nasihat dan ilmu tersebut aku tidak akan bertanya kepada orang lain." Seakan-akan sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah sebuah nasihat tentang kesempurnaan Islam, yang mungkin ini tidak beliau dapatkan daripada orang lain selain Rasul. Kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ghairaka. Ajarkan aku sebuah kata-kata, sebuah nasihat yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, Qul amantu billah thumma istaqim. Katakan wahai Amru, sahabat yang bertanya tersebut, aku beriman kepada Allah, kemudian istaqim, beristiqamahlah dalam perbuatan. Maka nasihat Rasulullah yang singkat, padat, seakan-akan Rasul menggambarkan seutuhnya konsep Islam kepada sahabat-sahabatnya tersebut. Karena pada hakikatnya Islam ini hal yang pertama adalah iman. Tanpa iman ini tidak berarti amal kebaikan apapun. Tanpa iman yang ada di dalam hati kita, kita tidak mungkin mendapatkan kemuliaan.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat untuk menanamkan iman yang sangat dalam, yang sangat kuat, yang sangat kokoh di dalam hati seorang muslim. Kemudian summastaqim. Kemudian teruslah istiqamah dalam kebaikan yang dipraktekkan oleh anggota tubuh. Kalau iman tempatnya dalam hati, maka istiqamah itu dalam perbuatan. Bukankah Ramadan itu madrasah? Adalah tempat yang mendidik kita untuk gemar berpuasa. 30 hari kita terdidik untuk berpuasa, menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Bahkan dari hal yang mudah pun kita menahan diri, apalagi hal yang mubah, apalagi hal-hal yang haram. Karena orang yang makan dari makanan yang tidak halal, minum dari minuman yang tidak halal, itu tidak ada kebaikan pada orang tersebut. Sebagaimana sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang yang makan dan minum dari harta yang tidak baik, kemudian berdoa kepada Allah dengan penuh keyakinan, Rasul mengatakan, bagaimana Allah mau mendengar, menerima doa orang tersebut? Pakaiannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, makanannya dari haram, dan tumbuh dalam tubuhnya daging yang haram. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan tentang teguran, ma nabata min haram fannaru aula bih. Sesuatu daging di tubuh kita yang tumbuh daripada yang haram, maka api lebih dekat kepada daging tersebut. Nauzubillah. Hadirin dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka istiqamah ini terbukti dalam kehidupan kita setelah Ramadan. Artinya, kalau kita ingin melihat apakah Allah menerima ibadah Ramadan kita, apakah Allah menerima puasa kita, apakah Allah menerima ibadah tahajud, witir yang kita persembahkan di bulan Ramadan, ini bisa kita lihat adakah kita semangat melanjutkan ibadah-ibadah tersebut setelah Ramadan, di bulan Syawal, di bulan selanjutnya. Karena di antara tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah, kita tergiring, kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah, menggiring kita kepada kebaikan selanjutnya. Ya. Di antara kesalahan-kesalahan dan kita dimurkai oleh Allah, kesalahan kita itu menggiring kita kepada kesalahan selanjutnya. Nauzubillah. Maka apa yang sudah kita praktekkan di bulan Ramadan, salat tidak pernah kita tinggalkan, karena kita tidak mungkin kita meninggalkan salat dalam keadaan berpuasa. Maka kita akan menunaikan kewajiban salat tersebut setiap masuk waktunya, apalagi dalam keadaan berjamaah. Minimal sekali kita tidak pernah lagi meninggalkan sebuah kewajiban salat dalam hidup kita. Kemudian puasa yang 30 hari kita mampu menahannya, mampu berpuasa, mampu bersabar, mampu menahan diri daripada mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Maka di bulan setelah bulan Ramadan, Allah memberikan kita untuk melakukan ibadah sunnah, berpuasa seperti sunnah 6 hari di bulan Syawal. Rasul bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa yang berpuasa penuh di bulan Ramadan, summa atba'hu sittan min Syawal, kemudian menambahnya lagi 6 puasa sunnah di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri,
seakan-akan orang tersebut sudah berpuasa setahun penuh. Karena satu kebaikan yang kita lakukan bi asyri amsalihha, Allah akan lipat 10 kali. Satu kebaikan 10 kali Allah berikan kebaikan. Maka satu hari bagaikan 10 hari kita berpuasa. 30 hari bagaikan 300 hari kita berpuasa, tambah 6 hari di bulan Syawal, 60 hari, 360 hari, genap 1 tahun, hari dalam 1 tahun. Atau 30 hari bulan Ramadan, 10 bulan, tambah 6 hari di bulan Syawal, 2 bulan, menjadilah 12 bulan kita berpuasa. Maka seakan-akan orang yang berpuasa di bulan Ramadan penuh iman dan wahtisaban, kemudian melanjutkan istiqamah berpuasa di bulan Syawal 6 hari, seakan-akan orang tersebut sudah berpuasa setahun penuh. Begitu juga dengan puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam 1 bulan, puasa Bid, puasa 13, hari ke-13 bulan Qamariyah, hari ke-14 dan hari ke-15. Juga bulan-bulan selanjutnya bisa berpuasa di hari Arafah, berpuasa di bulan Muharram, hari Ashura, dan puasa-puasa sunnah yang disyariatkan dalam Islam lainnya. Artinya ketika kita dalam kehidupan setelah Ramadan ini sudah dekat dengan ibadah-ibadah yang pernah kita tanam di bulan Ramadan, ini maknanya bulan Ramadan tersebut telah Allah terima segala ibadah kita. Begitu juga halnya dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Misalnya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Lebih lagi apabila datang bulan Ramadan, maka sangat dianjurkan bulan Ramadan kita berbagi, memberi makan orang lain. Begitu juga setelah Ramadan. Setelah Ramadan ini, apabila kita mau melihat ibadah kita jauh daripada riya, ibadah kita benar-benar ikhlas karena Allah di bulan Ramadan, setelah Ramadan ini kita masih gemar nggak memberi. Dan memberi itu tidak mesti kita menunggu sampai kita lebih baru mau memberi, ya. Maka seorang dalam hidup bermasyarakat, Rasul juga memerintahkan apabila seseorang masak di rumahnya, memperbanyak kuahnya untuk dibagikan kepada tetangga. Jadi Islam ini sempurna dalam konsep sosial. Produk ilmu sosial yang tertuang dalam Al-Quran, tertuang dalam hadis, dipraktekkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh sahabat-sahabat, kemudian itu menjadi panduan dalam hidup kita manusia. Ini sudah pada tahap kesempurnaan. Maka kita sering mendengar al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini adalah konsep kehidupan yang paling tinggi, yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wa la yu'la alaih. Tidak ada konsep kehidupan manapun yang setanding bahkan lebih daripada Islam. Maka Al-Quran menantang manusia. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebaikan, dengan petunjuk, dengan kelebihan, dengan keagungan di dalamnya, jika kalian ragu, buat tandingan. Coba buat surat Al-Quran, satu surat yang lain yang mengalahkan surat Al-Quran. Buat satu ayat yang mampu menandingi ayat Al-Quran. Karena Al-Quran ini mukjizat. Dan mukjizat ini hakikatnya menantang. Menantang. Kalau misalnya tidak menantang, tidak dikatakan mukjizat. Menantang.
Ketika datang tantangan, maka Al-Quran adapun mukjizat ini membantah, mengalahkan tantangan tersebut. Itu yang dikatakan mukjizat. Dan kita bisa melihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa mukjizat berupa tongkatnya menjadi ular. Kemudian Nabi Musa menyuruh Fir'aun dengan banyak penyihir yang hebat di masanya tersebut untuk menantang mukjizat Nabi Musa tersebut. Kemudian berkumpullah para penyihir, ya, menantang mukjizat Allah yang Allah berikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam, sampai para penyihir itu melempar tali yang ada di tangan mereka berubah menjadi ular di mata orang-orang yang hadir, di mata Fir'aun, di mata siapa, bahkan di mata Nabi Musa sekalipun. Tali yang dilempar tadi seakan menjadi ular yang sesungguhnya. Tapi ketika Nabi Musa bahkan merasa takut, Nabi Musa, kemudian Allah memerintahkan, alqi asa, wahai Musa, lempar tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa ketika Nabi Musa lempar berubah menjadi ular dan memakan semua ular penyihir tadi. Dalam ilmu penyihir Fir'aun, mereka tahu ini hanyalah tali, bukan ular yang sungguh, ya. Di mata orang saja seakan-akan itu ular. Yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Memperdaya orang-orang yang melihat tali-tali itu seakan-akan merayap bagaikan ular. Penyihir tahu ini tetap tali dan bukan ular, maka tali tidak mungkin makan tali yang lain. Tapi ketika tongkat Nabi Musa Allah suruh lempar dan Nabi Musa melempar tongkat tersebut, berubah menjadi ular, dan itu bukan ular pura-pura, melainkan ular sungguhan, melainkan ular benar-benar ular, sehingga memakan semua tali-tali tadi, ular-ular bohong tadi. Maka penyihir Fir'aun ketika melihat sebuah, ini bukan sihir yang tiap hari kita menuduh bahwasanya Musa itu ahli penyihir, ternyata ini bukan sihir. Itu yang dikatakan oleh para penyihir yang banyak tadi. Tapi ini adalah kebenaran. Nggak mungkin dalam ilmu kita sihir, nggak mungkin tongkat Musa tersebut makan ular-ular yang lain. Akhirnya mereka melihat sebuah kebenaran. Allah titipkan keimanan di dalam hati penyihir Fir'aun. Faghulibu hunalika wanqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Maka kalahlah penyihir Nabi Musa, penyihir Fir'aun, dengan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka para penyihir ini akhirnya bersujud mereka semua, dan mereka mengatakan, qalu amanna bi rabbil alamin. Pada hari ini kami beriman kepada Tuhan sekalian alam, Rabbi Musa wa Harun, yaitu Tuhan Nabiullah Musa dan Tuhan Nabiullah Harun. Kenapa? Karena mereka sudah melihat kebenaran. Maka orang yang paling celaka, orang yang sudah melihat dan sudah nampak kebenaran, tapi dia tidak menerima kebenaran tersebut. Itu orang yang paling celaka. Sudah tahu tapi tidak merubah keadaan. Maka penyihir Fir'aun ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman. Ketika Fir'aun sadar, qala amantum qabla an adzana lakum. Oh, kamu iman awakkah tanpa izin lun? Kecewa Fir'aun, marah. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ajmain. Maka hari ini saya akan salib kalian semua, wahai penyihir-penyihir kerajaan, dan saya akan potong tangan dan kaki kalian.
akhirnya mereka meninggal dalam keimanan. Allah juga mencontohkan ada orang yang hidup bersama orang-orang yang baik, melihat kebenaran, melihat segalanya, tapi dia tidak beriman. Allah contohkan di dalam Al-Quran seperti istri daripada Nabiullah Nuh dan istri daripada Nabiullah Lut alaihi salam. Nabiullah Nuh lebih kurang 950 tahun beliau berdakwah, tapi istrinya yang di sampingnya yang melihat kebenaran tersebut tidak menerima, berkhianat kepada Islam, berkhianat kepada syariat Allah, tidak menerima. Berkhianat istri Nabi ini bukan bermakna istri Nabiullah Nuh kemudian melakukan penyelewengan. Mana bukan khianat dalam kaitan suami istri, bukan. Artinya beliau tidak selingkuh. Tidak mungkin istri Rasul itu selingkuh. Ya. Tapi berkhianat makna di dalam ayat tersebut, fakhanatahuma, berkhianat kepada suaminya, ada tidak menerima syariat Allah yang dibawa oleh suaminya tersebut. Bukan bermakna beliau berbuat serong istrinya ataupun berselingkuh dengan laki-laki lain. Ini tidak mungkin terjadi pada hak Rasul. Ya. Kan di dalam ayat Al-Quran wal muhsanatu lil muhsinin, ya. Orang yang baik pada orang yang baik, ya. Orang yang mukmin kepada orang yang mukminat, orang mukminat kepada ya Allah pilih. Jadi kebaikan yang pernah kita praktekkan, kita amalkan di dalam bulan yang penuh kemuliaan, bulan Ramadan, kemudian kita bertanya, adakah kebaikan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya ada pada semangat kita setelah bulan Ramadan untuk melanjutkan kebaikan tersebut. Ya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sahabat, beriman kamu kepada Allah, ya, dengan penuh keimanan yang kokoh, ya. Kemudian tsumma istaqim, arti iman tempatnya hati, batin, kemudian lahiriah, anggota beristiqamah, terus melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan dan pernah kita praktekkan kita amalkan di bulan Ramadan. Ya. Dan satu kebaikan yang kita lakukan menggiring kita kepada kebaikan selanjutnya, itu bermakna kebaikan itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, satu kesalahan dan menggiring kita kepada kesalahan-kesalahan berikutnya, berarti kita itu sudah harus hati-hati untuk segera balik arah, untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsep istiqamah ini pada hakikatnya kita seimbang dalam kehidupan. Makna istiqamah ini kita seimbang dalam kehidupan. Tidak berlebih-lebihan, juga tidak memudah-mudahkan segala permasalahan. Maka dalam kehidupan ini coba kita lihat dalam kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Ini makan mubah. Dalam hal mubah saja jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan. Maka dalam sebuah kaedah Arab dikatakan, ma zada an haddihi inqalaba ila dhiddihi. Segala sesuatu yang berlebihan awalnya baik, ujungnya menjadi petaka. Ya. Apapun amalan atau apapun apa yang kita lakukan, apabila berlebihan itu menjadi tidak baik.
Kenapa demikian? Allah sebetulnya dalam memberikan, mensyariatkan kita dengan syariat-syariat yang memuliakan hidup kita, memudahkan hidup kita, membuka jalan kita menuju surga. Ini Allah tahu dengan dasar penciptaan. Kan ada dalam diri kita ini bosan. Ada titik bosan dalam, maka sebaik-baik amalan itu amalan yang terus menerus walaupun sedikit, ya. Karena kita bosan. Ada cerita tentang 3 orang datang kepada Rasul, kemudian ingin berjumpa dengan Rasul, kemudian menceritakan kepada Sayyidah Aisyah karena Rasul tidak ada di rumah, menceritakan tentang salah seorang dari 3 ini, mengatakan, wahai Ummul Mukminin, saya ingin berpuasa, tidak mau buka lagi. Artinya mau berpuasa sepanjang tahun. Kemudian datang orang yang kedua, wahai Ummul Mukminin, saya ingin mengadu kepada Rasul bahwasanya saya ingin bangun malam, tidak tidur lagi. Sepanjang malam saya mau salat saja. Orang yang ketiga juga, ya Ummul Mukminin, saya ingin tidak ingin menikahi perempuan karena menghabiskan waktu saya dengan hal-hal yang tidak beribadah. Akhirnya ketika Rasul pulang, kemudian Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin mengatakan tentang 3 orang tadi. Kemudian Rasul, mana 3 orang tadi? Dipanggillah, datanglah menjumpai Rasul. Ketika Rasulullah sudah berjumpa, menanyakan, apakah kalian tadi yang mengatakan begini, berpuasa tidak mau buka lagi, mau bergadang sepanjang malam untuk salat, tidak mau tidur lagi, kemudian 1 orang lagi tidak mau menikahi perempuan? Ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, amma ana, adapun saya berpuasa dan berbuka, kemudian bangun malam salat, dan selebihnya saya istirahat tidur, dan saya menikahi perempuan-perempuan karena itu sunnah Rasulullah, sunnah para anbiya. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang tidak senang, tidak suka dengan sunnahku, dengan apa yang aku lakukan, maka itu bukan umatku. Ternyata berlebihan, walaupun dalam ibadah, dalam niat yang baik 3 orang tadi, tidak juga berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah juga menyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan demikianlah kami jadikan kamu umat yang senantiasa wasata. Wasata itu punya keseimbangan, menunaikan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai pada tempatnya, ya. Tidak mengurangi dan tidak melebih-lebihkan, ya. Maka inilah kemuliaan, inilah keistimewaan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syariat-syariat sebelum Rasul ada juga ibadah puasa, ada juga salat, ada juga, tapi itu belum tahap kepada kesempurnaan, ya. Tapi itu sesuai dengan kemaslahatan di umat-umat terdahulu tersebut. Tapi pada umat Nabi Muhammad, dan syariah ini akan kekal sampai hari kiamat. Artinya, mau orang-orang dengki, ingin menghancur, mengotak-atik syariah Islam ini yang dibawa oleh Rasul, ini mustahil mampu diotak-atik. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang zalim ingin mematikan cahaya Allah. Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Allah tidak mengkehendaki apa yang mereka inginkan, melainkan Allah ingin menyempurnakan cahayanya. Dan kita sudah mengatakan tadi, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih.
konsep syariah Islam ini sempurna, tertinggi, tidak ada yang menandinginya yang lebih daripada syariat Islam. Tapi kita bertanya, kenapa hari ini orang-orang justru yang beriman kepada konsep Islam, orang yang mengaku dirinya mukmin, justru kita tertinggal hari ini. Justru kita terbelakang hari ini. Justru kita miskin, orang lain kaya. Kita dijajah, orang lain senang. Apa salahnya? Orang-orang, para ulama juga mengatakan, limadza ta'akhkhara al-muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa orang-orang muslim tertinggal dan orang-orang lain itu yang tidak beriman justru maju, justru berkembang? Ya. Ini masalahnya bukan karena mereka telah merubah hakikat Islam, tapi karena kita orang-orang muslim yang belum sepenuhnya paham dan kita masih malas untuk memahami dan menerapkan kesempurnaan syariah Islam ini. Masalah bukan pada musuh yang jauh, tapi masalah ada dalam rusuk kita. Ketika kita diberikan sebuah tanggung jawab, kita menjadi tidak amanah. Padahal kita mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika kita ditolak ke depan, kita mengkhianati. Ketika kita di belakang juga kita tidak mengikuti dengan baik, penuh dengan masalah-masalah, sehingga itulah yang menjadikan orang-orang muslim tertinggal. Padahal kita dalam kemuliaan yang besar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an-nasu niyam fa idza ma matun tabahu. Manusia ini, orang-orang mukmin ini tertidur. Begitu mati baru terbangun, baru terkejut, saya sudah mati. Ingin kembali, ya Rabb, laula akhartani ila ajarin qarib. Sekiranya engkau tangguhkan sedikit, aku akan berbuat baik, akan berinfak, akan melakukan ini, akan belajar menuntut ilmu dan seterusnya. Ya laitani kuntu turaba, dengan kata-kata penyesalan, ya Allah, kenapa aku tidak engkau bangkit, tidak engkau hidupkan sebagai tanah saja dulu, ya. Kenapa aku engkau jadikan bagian daripada khalifah, kemudian tidak mampu bertanggung jawab dengan khalifah tersebut. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita harus menyadari bahwa kita di dalam cahaya. Maka orang di dalam cahaya ini tidak akan pernah beranjak kalau kita tidur. Kalau kita tertidur di dalam cahaya pun tidak ada arti. Ya, maka kita harus bergerak. Dari mana kita memulai? Tentu dari diri kita sendiri, kemudian dari keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dari pribadi kita, dari keluarga kita, kemudian keluarga kita terjun dalam masyarakat, menjadi masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik ini akan menjadi sebuah masyarakat, negara yang baik karena dipimpin oleh masyarakat yang baik. Maka Imam Hasan Al-Banna, seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin, mengatakan, aqim daulat syariat al-Islam fi qulubikum takum fi ardikum. Kalau mau syariah Islam ini tumbuh di daerah, di negara kita, tanam dalam hati kita dulu. Ya. Jadi kalau misalnya dalam kanun sudah tertanam, dalam undang-undang sudah ditanam, tapi dalam hati kita kosong, ini tidak ada arti juga, tidak bermanfaat apapun. Melainkan
kita tanam dalam hati, baru tumbuh di dalam negeri ini. Dengan apa yang kita tanam? Tentu dengan akidah yang benar. Akidah yang benar ini tidak hasil daripada paksaan. Dalam Islam ini tidak ada memaksa orang lain untuk beriman. Tapi orang mau beriman, mau masuk Islam, ini dengan ketulusan hatinya, dengan kerelaannya, tidak dipaksa. Ya. Itu masalah akidah saja, kita tidak boleh dipaksa, tidak memaksa orang lain. Apalagi masalah ibadah, yang diharapkan adalah kesadaran, keridhaan kita untuk menerima hukum Allah, menerapkan dalam kehidupan, mengikuti Rasul, meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan cinta ada dalam amalan-amalan kita sehari-hari. Apabila kita bertemu dengan orang lain, kita senang kepada orang lain, memberikan salam, kemudian berkata dengan kata-kata yang baik, menyenangkan orang lain. Karena kesuksesan dakwah, kesuksesan kita mengajak orang kepada kebaikan, itu dibalik kata-kata yang baik, ya, dibalik sikap yang baik. Ya. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan penuh kebijaksanaan, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah hasanah, dengan kata-kata yang baik, nasihat yang baik. Kecuali ada orang yang membantah, bantahlah dia dengan wajadilhum billati hiya ahsan. Maka kemuliaan dan keagungan syariat ini akan hadir. Hari ini kita kadang-kadang seakan-akan hukum Islam ini hambar, tawar. Ya. Salat, ya salat, sudah masuk waktu kita salat. Kita tidak pernah belajar dan memikirkan kenapa Allah syariatkan salat. Apa tujuan di balik hukum-hukum Allah tersebut? Itu kita luput. Seakan-akan kita dianjurkan berpuasa, datang bulan Ramadan, ya berpuasa kita. Apa puasa itu? Tahan diri daripada makan dan minum. Sedangkan untuk apa disyariatkan puasa, kita tidak pernah mencari tahu, sehingga puasa kita dihambar. Kita berdebat tentang sesuatu yang masuk ke dalam rongga, apakah itu membatalkan puasa. Makan tanpa sengaja membatalkan puasa, itu penting. Tapi jauh lebih penting, kenapa Allah mensyariatkan puasa kepada kita dalam 1 tahun 1 bulan. Kemudian kenapa dalam berpuasa kita tidak dibenarkan untuk berkelahi, memarahi orang lain, berlaku tidak baik. Kemudian di malam harinya, kenapa kita diperintahkan untuk menghidupkan malam dengan qiyam, dengan seakan-akan siang kita bagus muamalah dengan manusia, malamnya kita bagus muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempraktekkan dan beristiqamah dalam kebaikan, orang-orang tersebut yang akan mendapatkan limpahan rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang yang mengatakan Tuhan kami Allah dengan penuh keimanan, kemudian dia tsumma istaqamu, kemudian anggota tubuhnya istiqamah dalam kebaikan, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka kehidupan orang tersebut tidak ada ketakutan untuk waktu yang akan datang. Kan kita ni
masalah kita, kita khawatir bagaimana kita besok. Takut kita dengan hari esok yang kita bayangkan suram, kita bayangkan ini. Walahum yahzanun, dan kita sedih dengan apa yang sudah berlalu. Kenapa saya ini, kenapa? Maka orang-orang yang mengatakan alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang yang baik imannya mengatakan Allahu rabbuna, amantu billah, kemudian kebaikan ditanam dalam sikapnya sehari-hari, ya, mau sebagai pengajar yang baik, mau di pasar pedagang yang baik, mau di kantor pegawai yang baik, dimanapun dia menjadi orang yang baik, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka kehidupannya akan tenang, kehidupannya akan bahagia. Dia tidak perlu bersedih hati dengan kekurangan kemarin, dan tidak perlu takut dengan yang mengkhawatirkan di waktu yang akan datang, ya. Kemudian ayat yang satu lagi, alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang beriman kepada Allah, kemudian iman tersebut menjadi modal dia melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikan yang dia lakukan itu terus menerus, terus istiqamah dalam kebaikan, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat datang membawa rahmat, mendoakan mereka, alla tahzanu, dan memberikan kabar gembira, kalian wahai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berlaku istiqamah, jangan pernah takut, jangan pernah sedih, jangan pernah gundah. Wa abshiru, berbahagialah, malaikat mengatakan berbahagialah kalian, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Hadirin dan hadirat pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi hamba mukmin yang terus istiqamah dalam kebaikan. Dan tentu saja istiqamah ini tidak ada artinya jika iman tidak baik. Iman yang baik ini adalah iman yang kita mau terus belajar mengenal Allah, sehingga dalam hati kita ini kita mengatakan raditu billahi robba, kita reda, kita bahagia, kita senang, kita yakin Allah Tuhan kita, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula, Rasul kita dan Nabi kita adalah Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga sesuai dengan hadis Rasul kepada Abi Amrin tadi, ya, yang Rasul mengatakan sebuah nasihat yang jami' mani' dalam bahasa Arab, nasihat yang begitu singkat kata-katanya namun mewakili semua konsep Islam di dalamnya. Qul amantu billah tsumma istaqim, katakan bahwasanya aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati dan anggota tubuh kita, istiqamah, terus setia, terus semangat dalam kebaikan-kebaikan. Dan di antara kebaikan yang paling besar adalah majelis ilmu seperti ini, ya. Karena kita tidak cukup modal ilmu yang tidak cukup, tidak mungkin kita mampu berbuat lebih, ya. Maka ini adalah majelis ilmu yang majelis mendapat naungan para malaikat,
majelis yang Rasul menggambarkan sebagai sebuah taman syurga, majelis yang penuh dengan kemuliaan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kullu amin wa antum bi khair. Kita masih dalam suasana bulan Syawal, bulan kita berbahagia dengan kebaikan-kebaikan, berbahagia dengan syariah ibadah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, dan berbahagia dengan silaturahmi menjalin persaudaraan, persahabatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan?